ada home dan ada custom ketika kita tah sudo nano. Kita juga bisa melihat panduannya. See you, goodbye. Oke guys, welcome back with me Nicholas Tanggang pada modul yang kedua di lab ke-7 yaitu lab mengenai navigating the Linux file system and permission settings. Oke, langsung saja kita mulai. Ada 3 part. Part pertama adalah exploring file system in Linux. Part kedua adalah file permissions. Part 3 adalah symbolic links and other special file types. Oke, required resourcesnya CyberOps Workstation VM yang tentang security-nya ya. Oke. Part pertama, exploring file system in Linux. The Linux file system is one of its most popular features. Oke. Step 1, akses the command line. Oke, kita sudah akses ya. Kita buat screen. Step kedua, display the file system currently mounted. Oke, file system must be mounted before they can be accessed and used in a computing. Mounting a file system means to make it accessible to the operating system. Oke. Sini kita diminta untuk menggunakan command lsblk untuk mendisplay all blocks device. Oke, kita coba ya. Bentar. Kita sudah full screen. Oke. lsblk. Oke, di sini ada the output above shows that CyberOps Workstation VM punya 3 blok. Oke. Benar, punya 3 blok. Tapi di sini ada 2 ya. Di sini tidak ada SR0-nya. Di sini cuman ada 2 yaitu SDA dan SDB, tidak ada SR0-nya. Oke, enggak apa-apa. Oke, terus kita diminta untuk menggunakan command mount untuk mendisplay hal yang lebih detail, informasi yang lebih detail tentang currently mounted file system di CyberOps Workstation VM. Oke. Langsung saja coba command mount. Oke, ada banyak ya. Oke, many of file system above are out of scope of this course and irrelevant to the lab. Oke, relevan ya. Tapi kita akan fokus pada root file systemnya, yaitu yang akan tersimpan pada ini ya, devs ya, satu ini. Oke, next kita diminta untuk menjalankan command cd slash, atau kita diminta untuk memindahkan change itu ya, direktorinya pada root ya. Oke, sudah. Kita cek ya, apakah sudah terpindah. Oke, ini udah terpindah tadi ya. Terus kita suruh list. Terus pertanyaannya, what is the meaning of the output? Where are the listed files physically stored? Oke, meaning outputnya itu adalah ketika kita menggunakan command cd slash, itu akan memindahkan directory kita ke root directory ya. Directory itu yang nih slash titik. Where are the listed files physically stored? Oke, kemungkinannya filesnya itu tersimpan di ini ya guys, di file ini ya, di file system dev SDA ini. Oke, why is dev SDP1 not shown in the output above? Karena dev SDB1 ini
belum termounted. Oke, masuk ke step 3. Mount command itu juga bisa digunakan untuk mount dan unmount file system. As in step 1, bla 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 has to hard drive installed. Oke. Next ya. Terus kita di sini diminta untuk menggunakan command ls ini ya. Kita sudah cari list lagi untuk memverifikasi apakah directory second drive itu ada pada analis, pada home directory-nya ya. Oke. Cari oke, sebentar. Bentar, kita ubah dulu. Kita ubah dulu home directory-nya ke ini, lalu kita disuruh list. Oke, di sini udah ada second drive-nya. Oke, next. Ini ya, kalau misalnya second drive-nya belum ada, kita diminta untuk memove-kan ya, move second drive-nya pada ini ya. Bukan move sih, ini kita diminta untuk membuat make mkdir itu make directory. Oke. Karena kita udah ada, jadi kita tidak perlu membuat. Terus kita disuruh untuk melis lagi konten yang ada pada second drive directory. Oke. Dengan cara ini ya. Second drive. Oke, totalnya 0 karena nggak ada, memang nggak ada. Terus kita disuruh pakai command mount lagi untuk memount file system dev sdb ini akan masuk ke second drive directory ini. Oke, caranya kita pakai sudo mount dev db 1. Pindahkan pada second drive. Oke, kalau misalnya nggak ada komen apa-apa, tandanya sudah berhasil. Terus kita cek lagi apakah benar-benar ada dengan pakai command list ya. Oke, udah ya, udah ada di sini. Why is the directory no longer empty? Where are the listed files physically stored? Oke, jawabannya adalah setelah mount tadi adalah second drive itu menjadi entry point bagi SDB drive ya, sebagai SDB file system sebagai bagi dev SDB 1. Okay, next, issue the mount command with no option again to display detailed information about dev SDB partition. Oke, di sini kita pakai grep untuk mengissue ya command ini. Apakah dia udah nggak ada option lagi? Oke, kita mau pipe grep dev. Oke. On mounting file system is just as simple. Make sure you change the directory to something outside of the mounting point and use unmount command as shown below. On mounting file system is just as simple. Make sure you change the directory to something outside of the mount point and use the unmount command as shown below. Oke, kita coba sudo umount dev sdb 1. Oke. Terus kita list ya. Apakah benar-benar sudah hilang? Oke, total 0 karena ada di human. Masuk ke part 2, di step 1 adalah visualize and change the file permission. Navigate to home bla 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 dengan cara kita change directory-nya ke ini.
Oke, udah kita ubah. Terus kita list lagi untuk mendisplay file permission ya. Oke. Consider the size of ML file as an example. Who is the owner of file? How about the group? Oke, ini ya saya maksudnya. Oke, ownernya itu adalah analis dan grupnya itu analis juga. Oke, the permission for suboption are blah blah blah. What does that mean? Oke, jawabannya adalah pemilik file atau pengguna analis itu dapat membaca dan menulis ke file, tapi tidak dapat mengeksekusinya. Anggota grup analis selain pemilik hanya dapat membaca file, tetapi tidak diperbolehkan untuk mengeksekusinya. Semua pengguna lain tidak diperbolehkan menulis atau mengeksekusi file itu. Oke ya, sudah saya ketik. Oke, next kita pakai comment touch. Comment touch itu komen yang paling simple dan useful. Komen yang simple dan useful itu akan allow kita untuk membuat kreasi secara cepat pada empty text file. Oke, kita coba langsung aja. Touch mnt my new file.txt. Touch cannot touch, blah blah blah, permission denied. Okay. Why was the file not created? List the permission, ownership, and content of the empty directory and explain what happened with the addition of the option. It lists the permission of the parent directory. Record the answer in the lines below. Oke. Coba ya, kita coba. ls, oh bukan. Oke, kita coba ls ld. Oke, setelah kita melakukan ini ya, komen ini, why was the file not created? Oke, jadi jawabannya adalah setelah kita melakukan komen ya, why was the file not created? Terus bla 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 ini, jawabannya itu adalah izin directory mnt itu hanya dimiliki oleh pengguna root dengan izinnya itu yang ini. Dengan cara ini hanya pengguna root yang diperbolehkan untuk menulis folder mnt. Oke, sudah saya tulis ya jawabannya. Next, what can be done for the touch command shown above to be successful? Dengan menambahkan command sudo. Coba ya. Kita coba aja apakah berhasil. Oke, harusnya ini berhasil ya. Oke, next. Kita pakai masuk ke command yang chmod. Chmod command is used to change the permission of a file or directory as before. Mount the dev set position ke ini itu directory created earlier in this lab. Oke. Kita coba ya, sudo mount dev db1 second drive. Oke. Change the second drive directory and list the contents of it. Oke, kita change directory-nya. Terus kita list ya. Oke, totalnya ada 20. What are the permission of file text ini? What are the permission of the my file txt? Oke, permissionnya itu ini ya. rw r x. Oh, tapi ini harusnya itu ini root ya. Harusnya itu ini r. Oke. Terus kita diminta untuk menggunakan chmod lagi untuk comment choose version of my file text. Jadi pakai comment ini ya.
Oke, kita list. Oke. Did the permission change? What are the permission of my file txt? Harusnya ini tuh berubah. Harusnya itu yang dari sini. Ini harusnya tuh gini ya. Harus tuh gini. Harusnya itu akan berubah ke yang ini. The chmod command takes permission in the octal format, blah 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 blah. Therefore, the chmod file txt command change the permission owner rw, group itu rw ini, other is to rx. Okay. What command will change the permission of file txt to rwx, 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 granting any user in the system full access to the file? Jadi pakai sudo chmod ya. Chmod 777 my file .txt. Oke, sekarang masuk ke command chown. The chown command is used to change ownership of a file or directory. Jadi fungsi untuk mengubah ownership file atau directory. Oke, kita langsung aja coba sudo chown analyze my file.txt. Oke, kita list bahwa benar. Oke, ya sudah harusnya sih. Oke, terus minta now that analyze the file owner, try appending the word test to end the my file txt. Coba ya, echo test. Terus kita cek isinya, apakah sudah masuk. Oke, di sini ada tes ya. Oke, benar tes. Was the operation successful? Oke, jawabannya adalah ya. Operationnya itu berhasil. Analisa adalah pemilik file dan izinnya itu masih disetel pada 665 seperti sebelumnya. Izinnya itu apa adanya dan memungkinkan pemilik dan pengguna untuk membuat perubahan pada file. Oke, kita tulis saja. Oke, udah kita tulis ya. Step kedua, directory and permission. Change back to the home analyst lab supervised directory and issue the ls command to list all the files details. Oke, kita ubah lagi ya. Oke, bentar, salah. Oke, sudah kita ubah ya direktorinya. Terus kita disuruh list. Okay, compare the permission of the malware directory with the mininet service file. What is the difference between beginning part of the malware line and the mininet service line? Oke, jawabannya itu ini kita compare. Perbedaannya. Oke, perbedaannya itu ini ya. Pada permission malware-nya itu di sini ada huruf D, di sini nggak ada. Ada what is the difference-nya? Difference-nya itu ada awalan huruf D pada permission malware-nya yang ada di ini ya, di malware. Oke, part 3. Nah, kita semua sudah melihat some of different file types in Linux. Terus di sini next. Oke, masuk step 1, examine file types. Kita pakai list lagi command untuk mendisplay the files in the home analysis folder. Notice the first character of each line either ini dash indicating a file or a D indicating a directory. Oke, di sini
Oke, sebelumnya kita change dulu ya, change. Oke, maaf, bentar, maaf. Oke, kita change directory-nya dulu ke ini, parent yang ini. Oke, sudah kerubah, terus kita list. Oke, totalnya sini ada 28, tapi sini ada 32, nggak masalah. Produce a listing of dev directory. Scroll to the middle of the output and notice how the block files begin with a B. The character device files begin with a C, and the symbolic links files begin with an L. Kita else this ya. Oke, ini ada yang beginning with C, terus ada beginning with mana ya? Ada yang B juga, ada yang L. Oke, banyak. Oke, next di sini symbolic sim user are shortcut in window. Dia ada two type links di Linux, yaitu symbolic dan hard links. Oke, di sini kita diminta untuk membuat filenya pakai echo ya. Echo. Ya, katanya adalah symbolic. Menujunya ke file 1.txt. Oke, kita cek apakah sudah ada di file 1.txt-nya. Oke, sudah ada. Terus kita diminta untuk membuat lagi command hard. Terus kita menuju ke file 2.txt. Kita cek apakah ada. Oke, ada ya. Terus kita di sini minta untuk pakai LNS untuk membuat symbolic link file satunya itu ada pada di file 2. Oke ya. Oh, create a symbolic link ke file 1 dan create linknya hard link ke file 2. Oke, kita coba yang pertama ya. Kita buat symbolic link. Terus yang satunya di file 2 kita cuman hanya buat hard linknya. Oke. Oke, terus kita list, kita cek. Oke, ini ya. Ini tadi yang pakai symbolic link. Yang ini pakai symbolic link. Yang ini ya file 2. Ini ya file 2 ini cuma pakai hard link. Oke. Change the names the original files file.txt and file.txt and notice how it affects the linked files. Oke, kita coba ya. Change name-nya pakai mv. Oke, di sini tetap hard. Di sini file satunya itu nggak muncul karena itu broken symbolic, karena namanya itu pointernya ke file 1.txt ya. Tapi yang di file hard 2 ini tetap karena dia point to the inode-nya file 2.txt. Yang sekarang namanya itu bukan ini, tapi file 2 new txt. Pertanyaannya, what do you think would happen to file to hard if you opened a text editor and change the text in file to new txt? Oke, jawabannya adalah mengubah isi satu file akan mengubah seluruh isi file lainnya karena keduanya itu menunjuk pada inode yang sama pada hard disk drive. Oke. Kita tulis saja. Oke, sudah selesai ya. Oke, masuk ke reflection yang artinya kita sudah menyelesaikan lab yang ke-7 mengenai navigating the Linux file system and permission settings. Mungkin itu saja video saya mengenai modul kedua lab ke-7. See you di part 8 yaitu part terakhir pada modul kedua ini. Bye.